wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dea Minhatul Maula, jurusan Komunikasi Penyiaran Islam, Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon, yang akan mewawancarai seorang wirausahawan, yaitu dari Kecamatan Karangampel, Kabupaten Indramayu. Mari ikuti saya untuk mewawancarai beliau. Assalamualaikum Bapak, selamat siang. Perkenalkan, saya Dea Minhatul Maula, jurusan Komunikasi Islam dari Universitas Islam Cirebon. Izinkan saya untuk mewawancari Bapak tentang usaha ini, bagaimana dari perjalanan Bapak awal sampai tahun ini. Boleh Bapak? Boleh. Yang pertama, kapan awal membuka usaha ini Bapak? Selama pembukaan awal Bapak itu berkisar antara tahun 2000-an. Selama ini alhamdulillah dalam perjalanan karir Bapak, ya alhamdulillah ada penambahan pertumbuhan secara kemajuannya alhamdulillah. Jadi saya selama ini dalam berusaha ya kita wujudkan dalam artian harus menjiwai dan harus tekun. Itulah perjalanan Bapak. Iya baik Bapak. Berapa perkiraan modal awal Bapak untuk membuka usaha ini? Kalau dari segi udah mau awal kita ya yang namanya usaha dari merintis dari awal ya tidak begitu banyak, karena bagaimanapun yang usaha kan ibaratnya merintis, jadi tidak begitu sekaligus ibaratnya diperbesar. Tapi untuk selama ini alhamdulillah pendapatan ataupun perkembangan usaha Bapak meningkat. Ya alhamdulillah. Untuk pendapatan dari usaha ini berapa perkiraannya? Ya kalau untuk dipatok dalam artian per hari sekian tidak begitu pasti. Yang penting bagi Bapak untuk kebutuhan sehari-hari dalam hal kebutuhan sehari-hari Bapak alhamdulillah bisa ditangani, bisa di-handle atau bisa untuk keluarga, untuk kebutuhan keluarga. Apakah toko ini Bapak membutuhkan karyawan atau untuk sendiri saja bisa? Ya selama ini dalam artian butuh karyawan butuh, cuma untuk sekarang ada 1 atau 2 karyawan yang Bapak sudah Pernah sudah tahu selama ini begitu punya karyawan di sana. Bapak di toko ini menjual barang-barang apa saja kira-kira? Karena Bapak berjualnya toko material, jadi ya cat-catan, semen, ya mungkin adik tahu sendiri ada kebutuhan untuk bangunan, ada paralon, ada kuas, dan alhamdulillah selama Bapak jualan kebutuhan masyarakat bisa ditangani, bisa mencukupi. Alhamdulillah. Untuk harga dari Bapak yang disebutkan tadi itu berapa perkiraan satuannya? Kayak cat atau gunting ataupun yang yang Bapak sebut saja, berapa harga persatuannya? Iya. Kayak misal semen, satu Kalau semen sendiri sekarang kan antara 50 ribuan. Jadi untuk kuas tergantung jenis dan kualitas kuas itu tersebut. Misalnya kuas yang biasa mungkin murah, tapi kalau yang berkualitas sedikit mahal. Semua barang itu 1-2, ada KW-KW-nya namanya. Kalau 1, kalau 2, kalau 3. Itu yang maksudnya apa itu KW? Karena KW itu kualitas. Kalau kualitas 1 mahal, KW 2, KW 3 sedikit murah. Jadi tergantung bentuk barang menentukan harga. Baik. Untuk barang yang sering dibeli customer itu apa? Seperti kalau material di semen, pasir, bata, dan cat. Alhamdulillah ya. Itu yang sering customer. sebenarnya. Jam berapa awal buka toko ini dan sampai tutupnya? Bapak buka itu jam 7 Buka jam 7 pagi. dan tutup antara jam 4-5. Untuk harinya atau ada
hari yang tidak buka atau emang setiap hari? Biasanya setiap hari buka, tapi khusus buat hari Jumat. Hari Jumat tutup jam 11 dan buka lagi jam 1 siang. Ya, karena sholat Jumat ya Bapak. Ya. Baik. Untuk seharinya bisa berapa barang yang dijualkan? Alhamdulillah beberapa barang bisa keluar. Dalam artian jumlah itu tidak harus sesuai dengan per hari, karena yang namanya jualan itu bisa ramai, bisa ibaratnya sedang lihat keadaan. Kalau banyak keluar, tergantung kebutuhan masyarakat aja. Untuk yang membelinya itu customernya banyak di kalangan muda atau yang tua atau bagaimana, atau bebas? Kayaknya bagi kita tua muda semua Bisa. ada, bisa. Karena bentuk dari kita punya barang, bapak punya barang ini bisa muda, bisa tua, jadi bisa semua untuk customer. Berarti tidak ada batasan ya, memang Tidak ada. kayak ada gitu yang beli mas kalangan Oh muda. iya, atau- karena cat juga mungkin ada pelajar. Cat biasanya cat kecil, cat sedang itu orang-orang pelajar, anak-anak pelajar. Kalau yang gede-gede itu orang-orang tua yang udah dewasa yang dibutuhkan. Kalau boleh tahu nih ya Pak, kenapa Bapak memilih usaha ini? Kenapa nggak yang lain gitu? Atau ada dari orang tua ataupun emang sendiri? Kalau bapak itu melihat kondisi masyarakat, awalnya memang dari orang tua, tetapi setelah kesini bapak tekuni dan kebutuhan masyarakat itu banyak dari barang-barang material. Makanya bapak untuk toko material harus diteruskan, harus kembangan lebih besar, lebih maju untuk kedepannya. Jadi saya ini mau Bapak ini ada pesan apa untuk disampaikan gitu untuk di luar sana, kayak bahwasannya anak muda juga bisa untuk bisa membangun usaha atau kayak ada tips ataupun apa untuk mahasiswa ataupun di kalangan muda itu, pesan apa Bapak yang akan disampaikan? Pesan bapak buat anak-anak muda itu yang namanya usaha, jangan takut berusaha, jangan ibaratnya mudah menyerah, karena yang namanya usaha itu orang-orang dulu bilang iten, telaten, itu untuk orang-orang muda ada kemajuan. Jadi pesan bapak harus semangat untuk membidangi usaha. Mungkin nanti ada jalannya buat orang-orang muda untuk Amin, maju. amin. Itu aja yang bapak perlu sampaikan untuk pesan-pesan anak-anak muda sekarang. Baik Bapak, terima kasih untuk Iya. mewawancari usaha Bapak ini. Iya. Terima kasih, sangat bermanfaat sekali karena di sini juga saya kira toko bangunan itu kadang ya ada menurunnya, ada lagi naiknya juga kan, kebanyakan juga kan pasti di UMKM itu kan kayak kirain kayak makanan ataupun baju atau gimana, ternyata ini juga ya ada gitu ya, Ada. butuh lah, sangat butuh ya, apalagi kan untuk kebutuhan masyarakat yaitu membangun rumah ataupun barang-barang yang ada di rumah seperti Iya, itu ya. iya. Oke, Bapak, terima kasih waktunya Bapak, maaf mengganggu. Ya, sama-sama.